Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh, semoga dengan ini Allah saksikan kita bersama-sama adalah orang-orang yang tunduk patuh bersujud kepadanya, orang yang sholat subuh, orang yang sholat isya, maka mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat kemunafikan di dalam hatinya, supaya kemunafikan tidak ada di dalam dirinya. Mereka yang sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, mereka dijaminkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah. Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Alhamdulillah, istiqomah kita untuk 5 waktu sholat berjamaah ini semoga dijaga oleh Allah di dalam diri kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan selalu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 10 bulan 3 dalam Hijriah, tanggal 10 bulan Rabiul Awal. Kita semua tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke bumi. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunda Aminah dan kemudian menjadi cahaya bagi seluruh bumi. Dan juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin juga, pada tahun 11 Hijriah. Yang luar biasa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan khusus kepada malaikat Jibril. Khusus kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ambillah nyawa kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.
malaikat Jibril mendapatkan perintah khusus, padahal yang mengambil nyawa adalah malaikat Israel. Sehingga perintah itu ditaati oleh malaikat Jibril, ditemani oleh 3 malaikat yang lain. Yang menemani adalah malaikat Mikail, kemudian malaikat Israel, dan malaikat Israfil. 4 malaikat ini turun. Tapi pesan Allah Subhanahu wa taala, tanyakan dulu. Nanti tanyakan dulu kepada kekasihku. Tanyakan dulu wahai Jibril. Kalau dia mau, maka ambil nyawanya. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tidak usah diambil. Malaikat Jibril bersama dengan 3 malaikat yang lain, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil, kemudian turun dari langit yang ke-7. Mereka turun sampai langit ke-6, langit ke-5, langit ke-4, langit ke-3, langit ke-2, maka sampailah mereka kepada langit bumi yang pertama. Ketika sudah sampai langit yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril berhenti. Lalu dia mengatakan kepada malaikat Israel, tugasmulah yang mengambil nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari langit 7 sampai langit pertama, mereka berempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma 3. Cuma 3 saja. Malaikat Israel, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail alaihi salam. 3 malaikat ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwasannya hari ini adalah waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja jika Rasulullah berkenan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kalau sudah waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Meskipun diberi hak oleh Allah, jika enggak ya nanti dulu. Sebagaimana Nabi Musa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk mengambil nyawanya Nabi Musa. Maka malaikat Israel ditampar sama Nabi Musa. Kamu ini datang mau ngambil nyawa. Ini adalah perintahnya Allah. Kasih dulu tanda-tanda. Ya Allah, saya minta dulu tanda-tanda. Akhirnya dipending. Kemudian datang lagi untuk mengambil nyawanya. Lalu ditagih, mana tanda-tanda yang sudah saya minta? Maka disampaikan, bukankah tubuhmu yang dulu kuat sekarang menjadi agak lemah? Bukankah dulu rambutmu yang menghitam sudah mulai memutih?
Sudahkah begini dan begitu? Ya tanda-tanda tua. Maka Nabi Musa kemudian menerimanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan seperti itu. Tetapi yang dia tanyakan, ya tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Waktunya saya ya tidak apa-apa. Tapi mana Jibril? Katanya. Mana Jibril? Kenapa saya tidak melihat Jibril? Lalu malaikat Mikael mengatakan malaikat Jibril ada di langit pertama. Beliau tidak ikut turun, suruh turun. Suruh datang ke sini malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril turun. Kenapa Bapak Ibu? Malaikat Jibril tidak mau ikut ngambil nyawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia. Malaikat juga ternyata punya perasaan. Malaikat juga punya perasaan. Orang yang begitu mulianya, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang malaikat Jibril ini setiap hari itu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari, setiap saat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana mungkin dia akan tega untuk mengambil nyawa orang yang juga dikasihinya, orang yang juga disayanginya, orang yang juga dicintainya. Malaikat Jibril bukan tega, Bapak Ibu. Lalu malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijawab oleh Nabi. Dan yang ditanyakan, kenapa kamu gak ikut turun? Ya dijawabnya, kalau mboten tega. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tahu kalau dia akan meninggal dunia. Yang ditanyakan kepada malaikat Jibril satu saja. Jibril, ummati, 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 piye umatku, piye umatku, piye umatku. Masya Allah. Yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir kehidupannya adalah kita semuanya, Bapak Ibu. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita semuanya. Nabi sangat khawatir kepada umat-umat atau kepada umatnya setelah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepeninggal dirinya nanti seperti apa. Kalau hari ini para sahabat mereka bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pertanyaan yang berkaitan dengan agamanya mereka tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau sudah meninggal, nanti ketanyanya kepada siapa? Hari ini mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan banyak ibadah. Nantinya mereka akan mencontoh siapa? Hari ini ketika para sahabat ada yang bersalah, ada yang melakukan kesalahan, maka Rasulullah menegurnya. Lah kalau besok umatnya, itu yang negur siapa? Yang dikhawatirkan adalah kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat rindu kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan para sahabat, beliau menyampaikan, sesungguhnya aku sangat rindu kepada saudaraku, ikhwani. Maka para sahabat mengatakan, karena Rasulullah kok sedih? Kenapa kok sedih? Alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi, bal antum ashabi, kalian semuanya adalah teman-temanku, sahabat-sahabatku. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah, siapa yang engkau anggap sebagai saudara? Siapa yang engkau anggap sebagai saudara sehingga panjenengan begitu sangat merindukan?
adalah mereka yang hidup setelah aku, tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mengikuti ajaranku. Kita semuanya ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan kita semuanya. Lalu kita semuanya tahu bagaimana proses kematian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat saja tidak tega. Yang kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau diceritakan hal seperti ini saja, kita juga ikut menangis karena kita sangat rindu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hanya sepenggal cerita ini sebenarnya sebagai pembuka, tetapi menjadi penyentuh hati kita untuk kembali mengingat bahwasannya kita memiliki seorang nabi yang begitu khawatir, yang begitu cinta kepada kita, rindu kepada kita. Lalu apakah kita juga merindukan beliau Shallallahu alaihi wasallam? Apakah kita selalu menyebut namanya dalam zikir kita? Apakah kita selalu bersolawat atas beliau Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang mulia dan para sahabatnya yang begitu luar biasa? Apakah lisan kita disibukkan dengan hal itu, atau bahkan kita tidak pernah mengingat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Yang tidak ingat Nabi saja, Nabi itu juga sudah memaafkannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal, kalau bahasa Jawanya bulan mulut niki adalah kita sadari Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Kita diberikan rahmat oleh Allah yang luar biasa kepada umat manusia, termasuk kita, dan alhamdulillah kita menjadi bagian yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada bulan ini, tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun yang terdahulu. Seorang manusia yang mulia dilahirkan dari ibunda yang mulia untuk kita semuanya, umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak sholawat atas Nabi. Cintailah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan hati kita, mengimaninya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Banyak membaca sholawat lisan kita, lalu tubuh kita melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sholat ini adalah termasuk salah satu perintah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak melalui wahyu, tetapi dilangsungkan oleh Allah untuk diperdengarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimi'rajkan ke langitnya. Jadi kalau perintah yang lainnya semuanya lewat malaikat Jibril, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, semuanya diwahyukan. Semuanya adalah diwahyukan, diturunkan melalui malaikat Jibril, tetapi perintah sholat ini langsung dari Allah, dan kita semuanya tahu. Maka jangan pernah kemudian kita melupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore harinya juga 10 kali, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Hanya dengan kita membaca solawat, mengingat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menjaminkan baginya akan mendapatkan syafaat yang sudah dirahmati oleh Allah, yang sudah diizinkan oleh Allah. Nanti Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya masuk ke dalam surganya. Menginginkan kita semua masuk ke dalam surganya. Begitu juga dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu ingin semua umatnya masuk ke dalam surga. Kalau dalam konteksnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Menginginkan mukmin dan mukminat, orang mukmin laki-laki dan perempuan semuanya masuk ke dalam surga. Allah ingin. Jadi wong mukmin lanang, wong mukmin wedok niku benjing niku dilebetaken teng swarga sedaya. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Umatku kabeh mlebu swarga kejaba sing boten purun, kecuali sing bangkang. Nah sing bangkang niku sinten? Kok ana wong diklebokno swarga mboten purun? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa sing taat marang aku mlebu swarga. Sapa sing bangkang ora gelem taat marang aku faqad aba. Berarti dia termasuk yang tidak mau masuk surga. Bahkan banyak sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam menginginkan membahagiakan kita semuanya dengan kabar-kabar gembiranya berkaitan dengan surga-surga. Bahkan Rasulullah menjaminkan rumah yang kemarin sudah kita sampaikan juga insyaallah. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin kanggone sapa wae nanggone jamin digawekno omah nang pinggirane swarga liman tarokal mira walau kana muhiqqan. Kanggone sapa mawon, kanggone tiang pundi mawon, wong mukmin sing modele piye, sing gelem ninggalno perselisihan debat, masya wong iku cekelan bener. Kekel-kekelan nek kira-kira sampean cekelan bener, gelem kalah napa mboten? Kekel-kekelan sak dulure sak kancane. Nek jenengan iki cekelan bener, kira-kira gelem ngalah napa mboten? Nah nek wonge iki mlokoto, nek wis kadung cekelan bener, gak ngira mundur. Nanging Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin omah nang swarga, nang pinggire swarga, nek wong iku gelem ngalah, gelem ninggalno perkara debat, perkara kekel-kekelan sak kancane walau kana muhiqqan. Perselisihan itu dia tinggalkan, masih yo dhek cekelan bener. Nah lah pokok ngurusi wong ku. Sak karak-karake kono ya wis. Gak melok-melok. Nek sudah begitu, kita dijamin oleh Nabi dapat rumah di pinggirannya surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba walau kana mazihan. Dijamin oleh omah nanggone tengahe swarga. Kanggone sinten? Kanggone wong sing ninggalno bujuki walau kana mazihan. Masya guyonan iku wonge ra tau bujuki. Engko nang kaya dhewek-dhewek ngene iki
ngomong ngene. Iya ta, ya Allah ngono. Kakak tak bicuki ngono. Masih guyon niku mboten bicuki. Masih guyon mboten nate bujuki. Tapi memang bujuki niku masih guyon mawon niku mboten nangsal. Mboten nangsal. Masih guyon mawon mboten nangsal bujuki. Apa maneh temenan bujuki ya tambah mboten nangsal. Mergo bujuki niku lambe-lambe sing saged dadosaken tiyang niku mlebet tenggene nerakane Allah Subhanahu wa taala. Dadi aja bicukan. Dadi wong aja bicukan. Kula niku nate wonten tiyang tenggene griya. Pak, kula badhe ngampil arta. Cerita mawon. Kula badhe ngampil arta. Nah sampean balikno kapan? Ya telong dinongkas nang butuh pinten, butuh 300. Biasane wong sing nyileh saithik ku gak tau balik. Nang sampean iki temen balik ta ngono. Mergo ana wong nyileh niku masyaallah, nyileh ya wis megilan. Tapi ya gak balik ngono terus piye? Lah unine piye? Ya Allah, nah wong-wong ngono iku apa sing dipercaya? Nek omongane wis gak kena dipercaya, Pak. Oh nggih, ngono. Lah jebule masih yang ngomong ngono iku mau ya dheke ya bujuki. La ilaha illallah. Tapi nggih mboten napa-napa. Ya, mboten napa-napa. Artinya bujuki niku pun ngantos ngono. Wong sing ninggalno bujuki niku mawon dijamin kali Nabi niku digawekno omah tengene swarga. Wa bi baitin fi jannatil a'la liman hasuna khuluquhu. Lan dijamin omah nanggone swarga sing paling dhuwur kanggone wong sing apik akhlake. Wong niku nek apik akhlake, adab asor, omongane apik, akhlake karo wong yo apik niku dijaminkan baginya untuk bisa memiliki rumah di surga yang paling tinggi. Sedangkan surga yang paling tinggi adalah surganya para nabi dan para rasul, orang-orang soleh dan orang-orang syuhada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengingat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kita banyak belajar apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kita semuanya besok dikenali oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nek dhewek niki nang benjing ra dikenal kali Nabi niki dhewek niku nggih susah saestu. Maka banyak-banyaklah melakukan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga banyak-banyak menyebut Rasulullah dalam sholawat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi, silahkan nanti jenengan buka di surah Al-Anfal yang tadi kita bacakan. Ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Allah Subhanahu wa taala, kalau tak nambah istiluk mawon, sabar nggih. Kurung padang. Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat, memberikan gelar kepada orang mukmin. Orang-orang mukmin semua orang mukmin, tapi ini ada gelar mukminuna haqqah. Sak temen-temene wong mukmin. Sak temen-temene wong mukmin. Niku wonten 5 ciri dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah, ayat 3. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat berikutnya,
Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ayat loro Allah sebutkan 3 sifat tiang-tiang mukmin sing sak temen-temene wong mukmin. Ini nanti dibuka. Ayat telu Allah sebutkan 2 sifat orang mukmin, dan ayat yang keempat Allah berikan predikat julukan mukminuna haqqo dan diberikan balasan kepada orang-orang yang mendapat predikat mukminuna haqqo. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. 3 sifat pertama dalam 1 ayat berkaitan dengan akidah kita, akidah orang mukmin. Dan 2 sifat yang berikutnya berkaitan dengan ibadah amal soleh. Yang ayat yang berikutnya berkaitan dengan ganjarannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum. Merga sifat niki mboten diduweni wong liya kejaba wong mukmin. Dan berkebalikan dengan sifat orang munafik. Wong munafik niku nek disebutno asmane Allah malah diguyu. Lah bagaimana ciri wajilat qulubuhum? Jadi tiang niku nek disebutno asmane Allah niku drodok. Atine niku gemetar. Artinya apa? Dimanapun dia berada selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang niki ora wani nglakoni dosa. Jadi nek bareng-bareng ini iki ya tetep gak wani nglakoni dosa. Bareng-bareng sholat, bareng berjamaah, alhamdulillah. Maka salah satu fungsinya sholat jamaah ini selalu mengingatkan kita untuk selalu bersama dan berteman dengan orang-orang soleh. Lah nek ana wong sing bareng-bareng ngene iki sholat, tapi nalika dhewean mboten purun sholat. Nalika adoh teko omah ora nglakoni sholat. Nalika ora ana keluargane nang daerah kono ora gelem salat, niku berarti piyambake boten gadahi wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Ape nglakoni dosa eling Allah. Lah nek wong niku nglakoni dosa kok diterusno, berarti imannya sedang diletakkan. La yu'minu zani hina yazni wala yu'minu sarikh hina yasrik. Wong zina niku dianggap ora iman nalika piyambake nglakoni temenan. Tapi nek gek niat ngoten mawon niku isih duwe iman. Nek dilakoni temenan berarti imane dideleh, nek ora dilakoni berarti imane isih nempel. Wong nyolong nggih ngoten. Nek duwe niatan nyolong niku imane isih nempel, nek dilakoni temenan imane diseleh. Nek ora sidono nyolong berarti imane sik nempel. Lah sakniki niku tiyang niku kathah. Nek bareng-bareng kados ngeten niki ning omah ya salat ya bendina ketok nang masjid, tapi wayahe mergawe mboning endi mboten purun salat. Niki tiyang kados mengatakan niki imane diselehno, ora wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Pun ngantos nggih, pun ngantos ana wong sing wis celuk wak kaji, wis tau haji, tapi masih dikenal dia masih suka jajan, masih suka datang ke tempat-tempat pelacuran. Yang seperti ini semua ibadahnya tidak ada yang bermanfaat untuknya, kecuali dia bertaubat kepada Allah dan kemudian dia melakukan muraqabatullah, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ini saja, wajilat qulubuhum. Allah niku nanggone atine dhewek.
masih bareng wong akeh niki kita salat, masih dhewean ya salat, masih parko omah niku nggih salat, masih ado omah niku nggih salat. Bareng-bareng kanca-kanca ora wani nglakoni dosa, masih dhewe niku ora wani nglakoni dosa. Bareng karo kanca-kanca niki ora wani nglakoni elek, masih ado niku mboten wani nglakoni dosa. Mergi atine eling Allah terus. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.